رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. محدودا. نعم صحيح أستاذ. اللهم بارك. ونحن عندنا التسجيل إن شاء الله. الحمد لله. طيب سأفتح إن شاء الله. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Teman-teman semuanya yang hadir di pertemuan kali ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jazakumullahu khaira. Yang insyaallah ta'ala di malam kali ini kita akan mendengarkan ulasan penjelasan dari pemateri kita malam ini, Al-Ustadz Fida bin Munadhir Abdul Latif hafizahullahu ta'ala. Insyaallah kami membuka sesi pertanyaan kalau memungkinkan. Biidnillahi ta'ala. Dan ahsan atau rekomendasi dari kami supaya mengirimkan pertanyaannya via chat. Semoga dapat dipahami. Barakallahu fikum. Untuk mempersingkat waktu kami mempersilakan kepada Al-Ustadz waktu dan ruangnya, kami persilakan falyatafaddal mashkuran ma'jura. Allah yajzikum khair. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan pujian dan syukur kepada Allah Azza wa Jal, karena dengan taufik dan hidayahnya kita mendapatkan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu yang merupakan majelis yang sangat mulia. Tidak ada majelis yang lebih mulia dibandingkan majelis yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu semuanya ilmu syar'i yang banyak disebutkan di dalam ayat-ayat maupun hadis tentang keutamaannya merupakan warisan para nabi. Jadi kita sedang mempelajari, sedang menyimak dan mendengarkan bersama warisan para nabi. Merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan yang tidak terhingga. Hadirin sekalian, semoga Allah merahmati kita semuanya. Pada malam hari ini kita biidznillah ta'ala akan membahas kajian
kitab yang berjudul Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis. Kalau diartikan judul tersebut, Al-Muntaqa artinya sesuatu yang terpilih, pilihan. An-Nafis yang berharga. Min Talbis Iblis. Talbis Iblis ini judul kitab. Tipu daya iblis. Judul kitab ini ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahmatullahi ta'ala alaih. Kemudian diringkas oleh seorang syekh yang bernama Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita akan menampilkan kitabnya. Inilah yang akan kita pelajari, Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis. Yang ditulis, Talbis Iblis ini yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahmatullahi ta'ala alaih, yang wafat tahun 597 Hijriah. Dan yang meringkas adalah Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah. Baik. Kita akan memulai dengan sedikit mukaddimah yang disampaikan oleh peringkas Syekh Ali Hasan. Setelah beliau memulai dengan alhamdulillah kemudian syahadat, beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menceritakan ucapan iblis. Ini ucapan iblis. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka laminal munzirin. Qala innaka minal munzirin. Ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Jadi ini kisah ucapan iblis, atau bisa dibilang ini juga ikrar dari iblis. Di dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai 17. Iblis mengatakan, berilah aku penangguhan waktu. Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka yaitu manusia dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin. Ini ada kesalahan. Dalam Al-Qur'an tidak ada lamnya ya. Qala innaka minal munzirin. Lalu Allah mengatakan, berfirman, sesungguhnya kamu yaitu iblis, kau wahai iblis, minal munzirin, tanpa lam, termasuk mereka yang diberi tangguhan waktu. Di sini maka iblis tidak wafat, masih hidup. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai kapan ditangguhkan? Apakah kekal selamanya? Tidak. Jadi ditangguhkan saja, diberi waktu yang lebih panjang, yaitu ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini juga, ini Allah alam, ini penukilan beliau mungkin tercampur. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Lalu iblis mengatakan, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka pasti aku akan menghalangi mereka yaitu manusia dari jalan engkau yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari mana saja, dari depan, kemudian dari belakang, wa min khalfihim,
wa an aimanihim, dan dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri. Jadi iblis akan menggoda dari segala arah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini ikrar iblis. Nah, tentunya iblis beda dengan jin dan setan. Beliau mengatakan, fahadhil ayatu al-jalilatu, maka ayat yang mulia ini menjelaskan fenomena peperangan yang sangat keras antara dua kubu. Kubu yang pertama baina syaitani wa jundi, kubu setan dan pasukannya. Ini di satu sisi. Wa baina auliya'illahi wa ibadihi min jihati ukhra. Dan antara pasukan yang kedua, kekasih Allah, para wali Allah, yaitu kekasih Allah dan hamba-hambanya yang bertakwa. Ini peperangan yang sangat keras. Dan peperangan yang besar ini tidak mungkin seorang mukmin mendapatkan asim, mendapatkan penolong, kecuali jika dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasti dalam peperangan ada senjatanya. Senjatanya apa? Bil ilmi nafi'i wal amali shalih. Bersenjata dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Agar la yaj'ala li syaitani wa jundihi manafidan minha yasud. Supaya kita membuat penghalang agar setan dan pasukannya tidak bisa menerobos masuk ke dalam hati kita atau ke dalam kelompok kaum muslimin. Wa ilaihi biwasitatiha yadkhul. Dan iblis supaya tidak bisa masuk ke dalam celah tersebut. Dan percikan api pertama, syararah itu percikan api, ketika membakar ada percikan yang naik. Yang pertama adalah ketika Allah menciptakan nabinya yang pertama dan manusia yang pertama, Abul Bashar, yaitu Adam alaihissalam. Allah berfirman, "Fawaswasa lahu syaitan, qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Ini godaan pertama setan. Kata setan, "Wahai Adam, maukah engkau aku berikan kamu petunjuk?" Jadi seolah-olah memberikan nasihat, seolah-olah baik tujuannya. Memberitahu, ala syajaratil khuldi, pohon yang membuat kekal, wa mulkin la yabla, dan memiliki kekuasaan yang tidak akan hancur. Padahal itu adalah godaan, tipuan dari iblis. Itu pertama, sejak manusia pertama sudah terkena godaannya. Apakah berhenti? Tidak. Wa min yaumiha, dari saat itu, wal harbu sijalun, perang terus berlanjut antara setan dan pengikut-pengikutnya melawan auliya illahi wa abidi, para kekasih Allah, wali-wali Allah, dan para penyembah, ya, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman. Fa ahyanan yakunu dhuhuru li janibi syarr. Terkadang yang menang adalah keburukannya kuat, sementara orang yang beriman tidak kuat, imannya lemah atau banyak kemaksiatan, sehingga yang menang adalah keburukan. Dan terkadang yang menang adalah janibul khair, ketika orang-orangnya ikhlas dan jujur, imannya kuat, maka setan akan kalah. Pasukan setan juga terpukul mundur. Para ulama sebenarnya sudah banyak menulis karya yang membahas tentang tipu daya iblis. Iblis, bagaimana cara iblis menyesatkan. Jadi sudah dibuat karya tulisnya. Ya, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Abi Dunya, wafat tahun 281. Dia menulis kitab berjudul Makaid Syaitan. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menulis juga Talbis Iblis. Judulnya sama dengan judul kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Beliau wafat tahun 505 Hijriah. Kemudian baru setelah itu Al-Imam Ibnu Jauzi menulis kitab Talbis Iblis juga. Kemudian setelah ini urutan masa hidup mereka. Kemudian setelah itu 751 Hijriah datang Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menulis kitab Ighatsatul Lahfan min Masayidi Syaitan. Semuanya temanya sama, yaitu membahas bagaimana strategi iblis dalam menyesatkan manusia, bagaimana
tipu daya mereka, sekaligus bagaimana kita membuat strategi untuk melawan dan menghancurkan tipu daya tersebut supaya tidak kalah di dalam peperangan. Kita tahu semuanya bahwa Imam Ibnu Jauzi adalah seorang ulama yang sangat terkenal, dan beliau adalah termasuk ulama yang terkenal di dalam al-wa'ad, di dalam nasihat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan seberapa keahlian beliau di dalam mau'idhah, di dalam memberi nasihat. Ya, langsung melompati ini ucapan dari Al-Hafidh Ibnu Katsir. Tafarrada Ibnu Jauzi bi fannil wa'd. Ibnu Jauzi rahimahullah unggul di dalam di dalam bidang mau'idhah, nasihat. Alladzi lam yusbaq ilaihi. Tidak ada yang sebelumnya, tidak ada yang semisal beliau. Wala yulhaqu sya'u fi, dan tidak ada yang di akhirnya yang bisa mengikuti jejak beliau. Dalam hal apa? Tariqati, cara beliau di dalam menasihati. Syakli, bentuknya, kemudian kefasihannya, balaghahnya, bahasanya itu lembut, manis, susunannya indah. Kemudian mau'idhahnya, nasihatnya mengena, masuk. Waghausi fil ma'anil badi'ah, dan menyelam ke makna-makna yang indah. Kemudian mendekatkan hal-hal yang gharib, yang asing. Dengan penjelasan beliau menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Seolah-olah menjadi perkara yang dapat dijangkau oleh panca indera, bisa dilihat, bisa didengarkan. Dengan bi'ibaratin wajizah, dengan ungkapan-ungkapan yang ringkas, sari'atil fahmi wal idrak, mudah difahami dan dicerna. Beliau bisa mengumpulkan berbagai makna yang banyak, materi yang banyak di dalam ucapan yang sedikit. Ini keahlian Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Dan sedikit tentang biografi beliau di masa kecil beliau, di masa muda beliau. Beliau sangat mengalami kehidupan yang keras. Mungkin tidak terbayangkan di zaman kita sekarang. Beliau pernah bercerita, kuntu fi zamanis siba, ketika aku di masa kecil, akhudhu ma'i arghifatan yabis, aku membawa roti potongan roti yang kering. Fa akhruju fi talabil hadits. Lalu kemudian aku pergi talabil hadits, mempelajari ilmu hadits. Kemudian wa aqudu ala nahri Isa, lalu aku duduk di tepi Sungai Isa. Ada namanya Sungai Isa, bukan nama orang ya, ini nama sungai. Pada aqdiru ala akliha illa indan. Aku tidak bisa memakan roti keras tersebut karena saking kerasnya, tidak bisa digigit. Ya, roti tapi keras seperti batu. Jadi aku tidak mampu untuk memakannya kecuali dikenai air terlebih dahulu, dicelupkan air. Fakullama akaltu luqmatan syaribtu 'alaiha syarbah. Dan setiap kali aku memakan satu suap, aku harus minum. Ini saking kerasnya, saking keringnya. Tetapi sekalipun demikian, wa ainu himmati la tara illa ladzata tahsilil ilm. Tetapi mata, cita-cita dan semangatku tidak pernah memandang kecuali lezatnya meraih ilmu. Jadi semua dunia ini, kita tahu dunia adalah tipu daya. Dunia ini manis, dunia ini permainan, banyak sekali hal-hal yang melalaikan. Tetapi bagi beliau tidak ada yang lezat, tidak memandang sesuatu yang lezat kecuali mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu. Ini yang beliau sampaikan di kitab fenomenal beliau juga yang berjudul Sayyidul Khatir. Kemudian ini beliau memiliki karya tulis yang sangat banyak. Disebutkan bahwa di sini karya tulis beliau sekitar 500 judul. Jadi 500 karya. Bisa dibayangkan ya, sangat banyak sekali. Tetap baha wa afsahul ustaz, yang sebagaimana ini sudah dicek dan dihitung oleh Al-Ustaz Abdul Hamid Al-Uluji di Kitabul Mufrad Tubi'a fi Baghdad. Beliau ini yang meneliti. Ini disebutkan di antara judul-judulnya sekitar 50 kitab, di antaranya Nawasihul Quran, Dhammul Masir fi ilmi tafsir. Jadi beliau bukan hanya di satu bidang yang beliau kuasai.
ilmu tafsir, kemudian nasihat, ya, Safwatus Safwa, kemudian tarikh juga beliau menulis, kemudian ilmu hadis, ini tarikh, ya, al-mawdu'at ilmu hadis, al-ilal mutanahiyah fil ahaditsil wahyah. Ini beliau mengumpulkan hadis-hadis yang lemah, bahkan maudhu dikumpulkan oleh beliau. Jadi ini penting juga. Ada sebagian kitab yang menyebutkan kisah bahwa seseorang mengatakan ada hadis yang aneh saya temukan di kitabnya Ibnu Jauzi. Karena seorang menanyakan, di kitab mana kau mendapatkannya? Ini hadis ini tidak mungkin ucapan Rasulullah. Kata dia, di kitab Al-Mawdu'at. Jelas kalau disebutkan di Al-Mawdu'at memang hadisnya palsu. Itu bukan sabda Rasulullah SAW. Beliau wafat di Baghdad malam Jumat 12 Ramadan tahun 597 Hijriah, antara Maghrib dan Isya. Kemudian dikuburkan dekat pemakaman Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan beliau sejenak sebelum wafat, beliau mengucapkan, menyenandungkan syair berikut. Ya kathiral afwi amman kathurat dhanbu ladaihi ja'akal mudnibu yarju as-safha min jurmi yadaihi ana dhaifun wa jaza'ud dhaifi ihsanun ilaihi. Memohon kepada Allah, berdoa tapi bentuknya seperti bentuk syair. Wahai zat yang banyak memaafkan orang yang banyak dosa-dosa padanya. Ja'akal mudnib, aku datang, al-mudnib orang yang pendosa datang kepada engkau ya Allah. Yarju safha, yang mengharapkan pemaafan, anjur min yadaihi, dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ana dhaifun, aku adalah tamu, wa jazaa'ud dhaifi ihsan ilaihi, dan pemberian tamu apa yang disuguhkan ihsanun ilaihi, kebaikan kepadanya. Jadi beliau mengharapkan maaf, memohon ampunan atas segala dosa-dosanya, dan memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmatinya, rahmat yang sangat luas, dan memaafkannya dan mengampuninya. Nah, ini kitab aslinya ya, Talbisu Iblis, yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, kemudian diringkas oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Kita langsung saja memasuki muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, Muqaddimatul Musannif. Alhamdulillahilladzi sallama mizan al-'adli ila akufi dzawil albab wa arsala ar-rusula mubasysyirin wa mundhirin bit-thawab wal iqab. Ini menggunakan saja namanya karena akhir-akhirnya sama. Ba, albab, iqab, wala'ab. Aku segala puji bagi Allah yang memberikan, yang menyerahkan mizan al-'adl, timbangan keadilan, kepada siapa? Kepada tangan-tangan dzawil albab, orang-orang yang cerdas. Kemudian Allah mengutus para rasul, memberikan kabar gembira dan memberi peringatan dengan apa yang diberikan kabar gembira, dengan pahala dan iqab, hukuman. Tidak cukup, Allah juga menurunkan kitab-kitab yang Allah turunkan, wahyu yang menjelaskan kesalahan dan kebenaran, mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian Allah menjadikan syariat ini semuanya sempurna, tidak ada kekurangan dan tidak ada cacat. Hamadu hamda man ya'lamu annahu musabbibul asbab. Aku memuji Allah, pujian orang yang mengetahui bahwa Allah adalah yang menyebabkan berbagai sebab. Allah mentakdirkan segala hal. Wa asyhadu bi wahdaniyatihi syahadata mukhlisin bi niyyatihi ghairu murtab. Kemudian aku bersaksi Allah Maha Esa dan ikhlas di dalam niatnya tanpa keraguan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allah utus. Pada saat itu kekufuran menutupi wajah keimanan dengan hijab. Jadi sebelum Nabi Muhammad, ketika di zaman jahiliyah sebenarnya sudah ada syariatnya Nabi Ibrahim, Ismail dan seterusnya, tetapi kemudian tersamarkan oleh kekafiran, kekufuran, kesyirikan menyebar di Jaziratul Arab sehingga disebut sebagai masa jahiliyah. Fanasakhadh dhalam, kemudian Allah utus Nabi Muhammad, maka beliau menghapuskan kegelapan dengan cahaya petunjuk dan menyingkap niqab, itu tabir.
Fabayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Rasulullah juga menjelaskan kepada manusia Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka. Rasulullah juga menjelaskan, menerangkan bagian dari Al-Qur'an yang masih belum jelas. Kemudian Rasul wafat dan meninggalkan manusia di atas sesuatu yang terang, di atas hujan, sesuatu yang jelas. La saraba fiha wa la sarab. Sarab ini adalah lubang yang ada di bawah bumi. Tidak ada lubang dan tidak ada sesuatu yang fata morgana. Semuanya sangat jelas. Dalam hadits lailuha kanahariha. Malamnya pun seperti siang. Ini petunjuk Rasulullah. Maka semoga Allah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai pada yaumul hasyri wal hisab, hari kebangkitan dan perhitungan. Wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kemudian beliau menjelaskan, sesungguhnya nikmat yang paling besar bagi hamba adalah akal. Dia mengatakan akal ini nikmat. Kenapa begitu? Li'annahul alatu fi ma'rifati ilahi subhanahu. Karena akal manusia adalah alat untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya akal yang benar. Digunakan untuk mengetahui Allah. Wasbabul ladzi yatawassalu bihi ila tasdiq rusul. Kemudian akal ini menjadi sebab yang mengantarkan seseorang untuk membenarkan para rasul. Membenarkan para rasul, Muhammad dan para rasul yang lain. Illa annahu lamma lam yanhad bi kullil muradi min al-'abd wa ithatir rusul wa unzilat al-kutub. Tetapi kita tahu akal terbatas, akal memiliki batas, tidak dapat mengakomodasi semua keinginan yang diinginkan oleh hamba. Hamba menginginkan sesuatu yang dibutuhkan hamba, kebenaran, tidak cukup oleh akal. Sehingga Allah memberikan nikmat lagi, yang tadi akal ini nikmat. Kemudian tidak cukup, Allah berikan nikmat yang lebih besar lagi, yaitu wa ithatir rusul. Allah utus para rasul dan tidak cukup, Allah juga tambahkan wa unzilatil kutub. Dan Allah turunkan kitab-kitabnya. Permisalan antara akal dan syariat adalah sebagaimana yang beliau ucapkan. Famithalu syar'i syams. Matahari itu perumpamaan syariat. Matahari yang terang di siang hari itu ibarat syariat. Wa mithalul aqli al-ain. Adapun akal itu adalah mata yang kita miliki, mata manusia. Fa idza futihat wa kanat salimatan ra'at asy-syams. Ketika mata kita dibuka, kemudian mata tersebut sehat, normal, tidak ada cacat, maka dia akan bisa melihat sinar matahari. Tetapi ketika akalnya yang merupakan mata untuk melihat syariat, akalnya rusak atau akalnya tidak terbuka, maka disitulah tidak dapat melihat syariat. Walamma thabata 'inda al-aqli aqwalul anbiya'is shadiqatu bidalailil mu'jizatil khariqah sallama ilaihim. Kemudian ketika ucapan para nabi yang jujur itu dapat diakui oleh akal dengan dalil-dalil mukjizat yang di luar kebiasaan manusia, sallama ilaihim wa atamada fiha fima yakhfa anhu alaihi. Kan diserahkan kepada mereka. Wa atamada fima yakhfa anhu alaihi. Yang samar disandarkan kepada akal tersebut. Walamma an'ama Allahu ala hadzal alam al-insiyya bil aql iftatahahu Allahu bi nubuwwati abihim Adam. Ketika Allah memberikan nikmat kepada manusia dengan akal ini, Allah memberikan nikmat dengan akal, Allah membukanya dengan kenabian Adam. Manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Adam? Yu'allimuhum an wahyillahi azza wa jalla. Adam mengajarkan wahyu Allah azza wa jalla, sehingga mereka dalam kebenaran. Sampai suatu saat Qabil ini menyendiri, dia memisahkan diri. Dia mengikuti hawa nafsunya sehingga membunuh saudaranya. Dan penamaan Qabil dan Habil ini adalah termasuk
Israiliyat, dan disebutkan oleh hadis-hadis yang lemah. Tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Bukan berarti Israiliyat itu bisa kita tolak, tidak. Ya, kita tidak. Dalam masalah Israiliyat, kabar tersebut tidak kita benarkan dan tidak juga kita dustakan. Ya. Nah. Tsumma tasha'abatil ahwa'u binnas. Setelah itu kemudian ini hawa nafsu yang pertama yang terjadi di alam manusia, membunuh saudaranya. Kemudian setelah itu hawa nafsunya bermacam-macam, bercabang-cabang, sehingga mereka tersesat ke padang pasir kesesatan. Ada yang menyembah berhala-berhala, kemudian akidah mereka bermacam-macam, perbuatan mereka juga bermacam-macam. Mereka menyelisihi para rasul dan menyelisihi akal mereka sendiri. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Dan mereka condong kepada kebiasaan mereka. Mengikuti para pembesar mereka, nenek moyang mereka. Dan kemudian iblis disinilah berperan. Fasaddaqa alaihim iblis dhannahu. Iblis membuat mereka percaya atas persangkaan mereka. Mereka menyangka ini benar. Nah, iblis memanas-manasi, mengatakan seolah-olah ini adalah yang benar. Fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Sehingga manusia pun mengikuti iblis dari situ. Seolah-olah iblis memberi nasihat sebagai guru, yang posisikan sebagai guru, sehingga diikuti manusia yang tersesat. Kecuali illa fariqan minal mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian beliau membahas hikmah diutusnya para rasul. Jadi yang pertama tadi beliau menyebutkan nikmat akal manusia. Ini penting. Jadi akal jangan sampai digunakan untuk melawan syariat. Karena akal tujuannya adalah untuk mengenal Allah dan membenarkan risalah atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan para rasul yang lain. Kemudian beliau mengatakan hikmatu bi'atsatir rusul. Apa hikmah? Apa tujuan? Apa pelajaran dari diutusnya para rasul? Beliau mengatakan sesungguhnya para nabi datang dengan penjelasannya lengkap. Dan mereka mengobati berbagai penyakit dengan obat yang menyembuhkan. Mereka semua sepakat di atas metode yang tidak berbeda-beda. Semuanya sama. Mereka mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan melarang dari kesyirikan. Lalu kemudian datang setan yang mencampur adukkan antara penjelasan dengan syubhat. Jadi sesuatu yang jelas dicampur dengan syubhat. Kemudian obat dicampur dengan racun. Dekat, sesuatu yang dekat. Racun dengan obat. Kemudian mencampurkan antara jalan yang jelas dan jalan yang menyesatkan. Kemudian setan mempermainkan akal manusia sehingga memporak-porandakan, misah-misahkan orang-orang yang bodoh menjadi berbagai macam madhab, kemudian berbagai macam bid'ah dipermainkan oleh setan, terpecah-pecah lagi menjadi semakin banyak, sehingga mereka ada yang menyembah berhala bahkan di Baitul Haram, di Ka'bah. Kemudian di antaranya mereka yuharrimuna saibah wal bahirah wal wasilah wal ham. Ini jenis-jenis persembahan mereka dalam hewan. Mereka memiliki istilah-istilah tertentu untuk hewan-hewan yang tidak boleh disembelih, yang tidak boleh dimakan. Kata mereka ini untuk Allah. Mereka mengharamkan tanpa dalil. Wa yarawna wa'dal banat. Kemudian mereka juga memiliki kebiasaan menguburkan hidup-hidup anak perempuan, putri-putri mereka. Kemudian mereka mencegah, menghalangi para wanita dari warisan. Dan kesesatan-kesesatan yang lain, yang semua itu dihias-hiasi, dibisikkan oleh iblis. Lalu kemudian di masa yang gelap tersebut, jahiliyah, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menghapuskan berbagai keburukan, mensyariatkan berbagai maslahat. Nabi terakhir. Sehingga para sahabat beliau berjalan bersama beliau dan orang-orang yang setelah beliau fi dhaw'in nuri, di dalam cahaya
petunjuk beliau. Salimina minal aduwi wa hururi. Selamat dari musuh dan tipu daya mereka. Lalu kemudian cahaya siang yang terang tadi kemudian semakin kabur. Lalu muncul kegelapan lagi. Sehingga hawa nafsu manusia memunculkan hal-hal yang bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasul. Dan mempersempit jalan yang awalnya adalah luas. Sehingga farraqal aktsaruna dinahum. Banyak orang yang memisah-misah agama mereka. Wa kanu syi'a, mereka bergolong-golongan. Karena Rasulullah sudah wafat, kemudian manusia seiring dengan waktu, mereka ada yang menjauh dari ajaran Nabi Muhammad. Nah, di sini iblis pun bangkit kembali. Yulabbisu, buat tipu daya, wa yuzakhrifu, memperindah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang jahat diperindah. Wa yufarriqu, misah-misah, wa yu'allifu, dan menggabungkan orang-orang yang jahat. Wa inna ma yasihhu lahu tarassusu fi lailatil jahli. Ada sebuah fenomena yang dapat kita maklumi bersama, yaitu at-talassus, pencuri. Pencuri itu bisa melakukan aksinya kapan? Fi lailil jahli, di dalam kemalam, di dalam sesuatu yang malam ya, di waktu malam hari. Dan dalam hal kebaikan, malam tersebut adalah kebodohan. Seorang bisa melakukan kejahatan kapan? Ketika kebodohan menyebar sehingga menjadi gelap. Falau qad tala alaihi subhul ilmi uftudhiha, seandainya nampak atau muncul subuh yaitu ilmu, munculnya fajar, kemudian muncul matahari, maka akan tersingkaplah keburukan-keburukan ataupun kebatilan-kebatilan yang awalnya menyebar tadi. Fara'aitu, maka aku memandang, kata Imam Ibnu Jauzi, untuk memperingatkan dari tipu daya setan. Wa adullu ala masayidi, dan aku menunjukkan ini jaring-jaringnya iblis yang dia gunakan untuk menjerat manusia. Fa inna fi ta'rifi syarri, karena memberitahu keburukan bukan untuk diamalkan tetapi untuk memperingatkan agar tidak jatuh dalam kesalahan tersebut, keburukan tersebut ya. Sebagaimana dalam hadis sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Hudzaifah, beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Manusia, para sahabat, kebanyakan mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Yang baik itu yang mana? Apa yang harus saya lakukan? Tetapi kata Hudzaifah, "Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr." Tapi aku justru bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Nanya, ya, apa yang buruk wahai Rasulullah? Tujuannya apa? Makhafata an yudrika. Makhafata an yudrika. Ini termasuk maf'ul li ajlih ya. Nasab. Karena apa? Karena aku khawatir, aku takut keburukan tersebut menimpaku. Kemudian beliau menjelaskan hakikat agama Islam. Apa sih agama Islam itu? Beliau mengatakan, waqad wada'tu hadzal kitab muhadziran min fitani. Aku menulis kitab ini untuk memperingatkan dari fitnahnya setan. Wa mukhawwifan min mihani. Dan supaya orang takut, supaya orang menghindari tipu daya setan. Maka Syifan An-Masturi menyingkap hal-hal yang tertutup dan menampakkan apa yang tersamar. Maka Allah, kata beliau, semoga Allah memberi pertolongan dengan kemurahannya terhadap siapapun yang jujur dalam melakukan perbuatannya, dimaksudi apa yang dia inginkan. Kemudian beliau membagi kitab ini menjadi 13 bab ya. Kitab Talbis Iblis ada 13 bab. Setiap bab ini membahas dan menyingkap tipu dayanya, jerat-jeratnya. Dan orang yang cerdas akan memahami dari penjelasan tersebut. Ya. Faman intahadha azimahu lil amali biha rajja minhu iblisu. Siapa yang bangkit setelah membaca, setelah mempelajari, kemudian mengamalkannya, maka iblisnya akan terusik, terganggu. Wallahu muwaffiqi fi ma qasadtu, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk atas apa yang aku inginkan. Memulhimi lis-shawabi, dan memberikan petunjuk kepada kebenaran fi ma aratu, yang aku inginkan. Jadi ini adalah muqaddimah
ringkasan muqaddimah dari kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Jadi berbeda antara, apakah ada persamaan, apa hubungan antara Ibnul Qayyim dan Ibnul Jauzi? Beda ya. Ibnul Jauzi beda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah beda. Kalau Ibnul Jauzi itu lahir wafat di tahun 500-an. Kemudian Ibnu Qayyim jauh setelahnya 700. Bagaimana yang tadi kita baca. Dua-duanya Hambali tetapi beda orang. Jadi jangan sampai tertukar mana Ibnul Qayyim, mana Ibnul Jauzi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian materi yang bisa kita bahas pada malam hari ini sebagai muqaddimah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya bab pertama, yaitu al-amru bil luzumis sunnati wal jamaah, perintah agar menetapi atau selalu berpegang teguh dengan sunnah wal jamaah. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selanjutnya dipersilahkan bagi para peserta yang ingin atau pendengar yang ingin bertanya. Allah a'lam. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira ala hadha syarah. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebagai catatan yang di awal-awal tadi ada ayat itu ada kesalahannya. Bisa jadi ini kesalahan dari percetakannya. Di awal ini qala anzirni ila yaumi yub'atsun, bisa dicek di surat Al-A'raf. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian setelah itu diusir ya. Iblis diusir juga. Qala khruj minha mad'uman madhura. Keluarlah kamu wahai iblis. Dalam keadaan hina dan terusir. Siapapun yang mengikuti kamu wahai iblis, maka aku akan penuhi neraka jahanam dari kalian. Baik, jika tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan. Kalau Anda yang bertanya boleh, Ustaz? Boleh. Mungkin agak di luar tema. Tapi Ustadz tadi menyinggung tentang kisah Israiliyat. Jadi ada kisah yang sering kita dengarkan, sudah maklum gitu. Karena guru-guru agama di sekolah umum sering menyampaikan kisah-kisah berikut ini. Singkatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam katanya sempat mengalami fase kebingungan mencari Tuhan. Katanya lihat matahari, lihat bulan, terus akhirnya bingung. Kok siang jadi ganti malam? Akhirnya dia sadar. Katanya Nabi Ibrahim mengalami fase semacam seperti itu. Yang seperti ini apa valid Ustaz? Karena masih sering kita mendengar kisah itu. Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, sebenarnya di dalam Al-Quran disebutkan ya,
ketika beliau sebenarnya bukan mencari Tuhan, judulnya bukan mencari Tuhan, tetapi beliau ingin agar lebih yakin lagi, lebih menunjukkan kekuasaan Allah. Dia ingin menguji apakah benar, supaya lebih yakin. Nabi Ibrahim tahu bahwa Allah adalah Rabb semesta alam, satu-satunya ilah yang berhak disembah. Tapi beliau ingin lebih meyakinkan lagi. Akhirnya beliau melihat ke rembulan. Tetapi rembulan hilang. Kemudian ganti bintang dulu, bintang kemudian rembulan, dan entah masih hilang. Setelah itu kemudian matahari. Matahari pun juga masih terbenam. Dari situ maka beliau mengatakan qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka sesuatu yang hilang. Masa zat yang menguasai, yang menciptakan dan mematikan bisa hilang. Tidak pantas menjadi Tuhan. Adapun mencari Tuhan, istilah diberi judul dengan Nabi Ibrahim masih pernah memasuki fase ragu. Ya, ini perlu ditinjau. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling banyak disebutkan ya, tentang kisah-kisah ketauhidan. Wa nittabi millata Ibrahim hanifa. Agama Nabi Ibrahim yang lurus. Tentang tauhid seringkali disebutkan kisahnya Nabi Ibrahim. Oh, begitu ya Ustaz. Berarti maksudnya adalah menguji ya. Iya. Syukran. Jazakumullahu khairan. Amin. Sepertinya tidak ada pertanyaan lain. Mungkin kita tutup ya Ustaz. Baik. Nah, tafadhal. Sudah kita dengarkan penjelasan dari pemateri kita, Ustaz Fida bin Munadhir Abdul Latif, hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu khaira. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ilmu yang disampaikan oleh beliau kita pahami dan dapat kita amalkan, dan juga yang menyampaikan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dengan itu kita mengakhiri majelis kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah wa jazakumullahu khairan. Allahumma amin. insyaallah ta'ala نواصل فيها في يوم السبت. نعم بإذن الله تعالى لأنني في يوم الأحد أسافر إلى جنبر أرجع إلى جنبر. الآن في جرسك. نعم الآن في جرسك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظكم. اللهم آمين. أنا رأيت ماذا إعلان يعني أستاذ يوسف رستم يزور إلى جنبر. صحيح. هذا اليوم. طيب. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas partisipasi.